Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita berkumpul malam ini untuk diskusi santai, fokus group discussion dengan tema rasa dan rasio. Perkenalkan saya Andri Herdianto, saya sebagai host dan nanti sebagai narasumber. Kemudian hadir juga di sini Kak Pancar Surya sebagai moderator. Karena ini fokus group discussion, jadi nanti semua peserta diharapkan dan diberi kesempatan yang sama untuk turun rembuk begitu tentang diskusi yang kita bahas pada malam hari ini. Baik, mungkin untuk selanjutnya saya serahkan dulu kepada moderator. Silakan Kak Pancar. Uh, Nih gimana nih? Aku masih agak ngeblank. Maaf Mas Andri. Ya mungkin dibahas sedikit kira-kira temanya apa begitu. Kemudian nanti ada sesi apa aja dalam malam ini gitu. Oke. Jadi pada malam hari ini kita akan diskusi santai membahas rasa dan rasio. Pertama-tama akan dibawakan pendahuluan yang berisi sifat dasar manusia, lalu tubuh atau fisikal, perasaan atau emosional, dan pikiran atau intelektual. Terus dibahas juga bagaimana keterkaitan antara aspek-aspek tersebut. Terus dilanjutkan ke diskusi dengan topik-topik berikut, yaitu manusia sebagai makhluk emosional, manusia sebagai makhluk berpikir, manusia sebagai makhluk biologis, dan ada juga bahan diskusi berupa akal sebagai pemimpin, atau hati, atau kecerdasan tubuh. Dan ditutup dengan membahas rasionalisme, eksistensialisme, nihilisme, spiritualisme, dan materialisme. Gitu. Baik, mungkin saya mulai dulu ya. Saya izin untuk share screen. Sebentar, apakah sudah tampak slide PowerPoint-nya ya? Oke, sudah muncul sepertinya ya. Jadi ini diskusi santai, rasa dan rasio itu diawali dari grup Philosophy and Religion, itu kerjasama dengan Siraru, dan itu sebagai pengasuh dari Edumen Circle serta LK, Lingkar Kesadaran. Jadi izinkan saya menyampaikan bahan-bahan diskusi atau pemantik diskusi kita pada malam hari ini. Nanti bisa sama-sama kita bahas. Sebagai sebuah pendahuluan, kita mencoba memahami sifat dasar manusia. Karena kita tahu bahwa manusia itu memiliki tubuh, seperti juga hewan, begitu kan. Bahkan seperti benda-benda, kita ini memiliki volume secara fisik maupun biologis seperti hewan. Pertumbuhan juga kita tumbuh kembang kan begitu. Karenanya kita juga punya perasaan atau emosional dan aspek yang membedakan terutama itu intelektual atau pikiran. Dan juga kita bisa perhatikan bahwa antara satu aspek dengan aspek yang lain, antara tubuh, perasaan, dan pikiran itu saling terkait. Kalau tubuh kita sedang letih, perasaan kita cenderung kurang fit begitu kan, ada rasa negatif begitu, dan pikiran kita sudah tidak bisa optimal lagi berpikir. Di sisi lain kalau tubuh kita sedang baik-baik saja, namun tiba-tiba kita ditimpa dengan perasaan ada berita duka misalkan, itu tubuh kita pun bisa kemudian merasa lemas gitu kan, kemudian merasa lunglai, dan pikiran kita pun tidak bisa fokus. Demikian juga ketika pikiran kita tidak teratur, pikiran kita kacau, maka tubuh kita pun bisa menjadi tegang, napas kita tidak teratur, dan perasaan kita pun tercampur aduk seperti diaduk-aduk begitu kan. Itu menunjukkan bahwa satu aspek itu mempengaruhi aspek yang lain.
Nah, untuk topik diskusi kita dengan 3 hal tersebut, biasanya kan manusia itu lebih banyak di-drive atau dikendalikan oleh faktor emosionalnya ya, mood dia begitu kan. Apakah dia itu sedang ingin motivasi itu emotion, yang menggerakkan dia itu emosi begitu. Namun juga ada pandangan yang memandang bahwa manusia itu makhluk berpikir, jadi harusnya dikendalikan oleh pikiran. Di sisi lain juga manusia sebagai makhluk biologis tidak lepas dari naluri-naluri dasar, seperti makan, minum, kesenangan, seksualitas, kemudian ketenaran, kekuasaan, itu seperti ada, eee, terinstal dalam tubuh kita begitu, seperti juga pada binatang. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang harus akal sebagai pemimpin ataukah hati? Ataukah sebenarnya tubuh kita juga sudah memiliki kecerdasannya sendiri? Mungkin nanti bisa jadi bahan diskusi juga sebenarnya apa yang dimaksud dengan rasa atau hati itu, apa yang dimaksud dengan rasio atau akal, dan kecerdasan tubuh. Nanti bisa turun rembuk begitu, karena ini fokus group discussion begitu kan. Nah, sebagai refleksi dan penutup, eh, dulu itu ada zaman era Renaissance ya, pencerahan itu mengutamakan rasionalisme yang melahirkan era modern, namun kemudian dikritik oleh semacam romantisme atau eksistensialisme yang menyatakan bahwa kemajuan berpikir itu ternyata justru menghasilkan kerusakan yang lebih banyak dengan teknologi, rasionalitas teknologis begitu kan. Di mana rasio begitu dominan namun ternyata kerusakan, pencemaran alam, kemudian terjadi keterasingan. Maka eksistensialisme menawarkan kembali kepada faktor otentisitas. Penggeraknya adalah emosi begitu salah satunya. Di sisi lain juga ada nihilisme yang menyatakan bahwa eh, ini ada dua aspek ya, nihilisme barat dan nihilisme timur. Kalau nihilisme barat memang cenderung absurd, begitu hidup ini tidak ada maknanya, maka kita harus menciptakan makna. Sedangkan kalau di timur itu justru kekosongan itu adalah suatu kepenuhan, suatu kebebasan. Karena esensi segala sesuatu adalah kekosongan, termasuk diri kita, maka kita bisa bebas dari segala kemelekatan begitu, istilahnya kalau dalam Buddhisme. Kemudian muncul juga di New Age, era New Age, kecenderungan untuk lebih memperhatikan kebudayaan, kearifan lokal begitu, yang bernuansa spiritual. Di sisi lain kita juga masih tetap ada sisi materialisme di mana mengutamakan kesenangan fisikal. Nah, dari semua dominasi-dominasi rasio, emosi, kemudian kenihilan, spiritual maupun material, apakah dari diskusi malam hari ini kita mampu melakukan suatu pendekatan yang lebih holistik begitu harapannya. Mungkin itu pengantar diskusi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, eh, terima kasih Mas Andri untuk pendahuluannya. Eh, Mungkin aku pengen nanya dulu ya sedikit, eh, pendekatan yang lebih holistik tuh maksudnya gimana tuh? Aku masih tidak familiar, belum familiar dengan kata holistik. Ya, whole itu dari holistik artinya menyeluruh, lebih utuh begitu. Jadi tidak mengunggulkan satu aspek dibanding aspek yang lain, melainkan mempertimbangkan seluruh aspek itu dalam bingkai yang lebih sempurna, lebih utuh gitu. Jadi bahwa manusia itu ada aspek tubuhnya, ada aspek emosi maupun ada aspek pikiran. Tinggal bagaimana sih sebenarnya kita mesti menempatkannya secara proporsional. Jadi realitas itu diterima dan yang nanti tantangannya adalah holistik itu apakah mungkin begitu atau itu hanya utopia juga kan gitu. Ada suatu cita-cita yang harus selalu dituju gitu. Jadi mungkin tidak sepenuhnya semuanya benar, tapi juga tidak sepenuhnya semuanya disingkirkan gitu.
Mungkin itu holistik ya. Mungkin Oke, oke. begitu. Oke. Jadi mungkin yang akan aku diskusikan awal-awal di sini kan tadi sempat dibahas ya kalau manusia itu memiliki 3 sifat. Pertama sifat tubuh atau fisik, terus sifat perasaan atau emosi, dan sifat pikiran atau intelektual. Jadi manusia kan memiliki 3 itu. Nah, yang memiliki status kepemimpinan di dalam manusia tuh yang mana nih bagusnya? Kan ada pertanyaan seperti itu. Apakah pikiran atau akal atau intelek atau hati yang mencakup perasaan atau kecerdasan tubuh? Yang mana nih yang mau dijadikan pemimpin? Bukan mau mungkin ya, yang bagusnya dijadikan pemimpin. Cuman untuk melanjutkan diskusi ini, aku rasa eh, perlu dulu kita artikan sejauh mana gitu eh, peran akal, peran pikiran, sejauh mana peran perasaan atau peran emosional tadi atau hati, dan sejauh mana uh, si apa perasaan tubuh, sorry, kecerdasan tubuh, daerah main mereka tuh di mana. Nah, mungkin bisa kita perjelas dulu ya dari gimana sih cara kerja akal gitu, gimana sih cara kerja hati, apa gitu yang dimaksud dengan akal, apa yang dimaksud dengan hati, apa yang dimaksud dengan kecerdasan tubuh. Nah, sampai di sini ada yang bisa nggak menyampaikan cara kerja mereka tuh gini loh, gitu. Ada yang bisa dan mau tidak menyampaikan hal tersebut? Oke, silakan rekan-rekan mungkin bisa turut berpartisipasi ya. Kira-kira peran dari 3 aspek itu berdasarkan pengalaman atau pengamatan begitu. Boleh urun rembuk. Kak Roberto mungkin silakan. Oke, mungkin kalau tidak atau belum ada saat ini, aku akan aku akan menyampaikan gimana cara kerja akal menurut aku, cara kerja pikiran menurut aku. Jadi kalau dari pengalaman aku yang aku amati, pikiran tuh apa ya, kayak alat penimbang. Jadi eh, dia itu nggak bisa bekerja tanpa apa ya, perasaan, tanpa eh, hal lain sebagai dasar. Maksudnya gini, jadi eh, berpikir itu kan sebuah suatu kegiatan eh, yang apa aduh, sorry, berpikir itu kan kegiatan pergerakan dari ketidaktahuan menjadi tahu. Nah, itu kan yang disebut sebagai berpikir. Nah, untuk apa yang mau kita ketahui itu diperlukan tools lain atau campur tangan lain, yaitu si perasaan. Jadi aku memandang pikiran ini sebagai tools dan perasaan itu ada sebagai dasar. Contohnya gini, ketika aku memiliki pertanyaan, mana yang benar ya? Eh, Coba deh aku pakai contoh yang agak ekstrim biar mungkin lebih mudah dimengerti. Yang benar agama A atau agama B? Itu dasarnya dulu tuh. Aku bertanya dengan perasaan, dengan keingintahuan yang tercakup dalam perasaan. Lalu diolah, dipikirkan. Ada kegiatan berpikir tuh di situ. Jadi aku berusaha menjawab dengan kegiatan berpikir tadi. Akhirnya aku berkesimpulan, misal, oh, aku nggak tahu.
Mungkin kesimpulan aku saat itu seperti itu. Jadi berpikir tuh apa ya? Pikiran aku rasa dia hanya sebatas tools saja. Kalau dia dijadikan pemimpin, dia nggak tahu mau ngapain karena nggak ada perasaan yang mau dijawab begitu. Itu kalau menurut aku. Jadi singkatnya mungkin kalau tadi agak belibet dan panjang, pikiran tuh aku pandang hanya sebagai alat untuk ya menjawab sesuatu, tapi dia nggak bisa menanyakan sesuatu gitu. Dia ya menjawab saja dan ya sepertinya kalau dijadikan pemimpin nggak bisa gitu. Itu kalau menurut aku. Mungkin ada tanggapan? Ya, tadi Kak Zamana kayaknya angkat tangan, silakan Zamana. Ya, mic-nya udah dibuka, belum ada suaranya tapi. Halo Kak Zamana, jadi ingin berkomentar Kak, silakan. Oke, kalau tidak ada mungkin yang lain lebih ke peran hati dan peran tubuh mungkin ya. Kalau tadi dari Pancer memberi kontribusi itu hanya untuk mengolah data begitu ya, dan diarahkan oleh rasa penasaran oleh emosi begitu. Atau uh, oh ada yang resen. Halo, selamat malam. Selamat malam. Uh, Begini, tadi kan sedikit menyimak ya, tapi tidak begitu ini, mungkin sinyal saya yang agak ini. Uh, Kenapa ya ketika begini, ketika kita disakitin, kok kita nggak merespon? Dalam artian untuk kesadaran, lu tuh disakitin misalnya, lu tuh lagi disakitin tapi otak kita otak kita bilang begitu, tapi hati kita bilang beda gitu. Kok bisa gitu? Paham nggak sih? Hmm, berarti ada ini ya perbedaan pernyataan antara hati dan pikiran, begitu nggak? Iya iya. Ya, Kalau pikir. misalnya kan kita udah dikasih tahu nih kalau kalau dia tuh seperti ini, otak kita tuh udah bilang, "Iya ya, kok kita baru sadar." Tapi hati kita tuh kayak, ingin terus, apa ya, membela dia. Misalnya kan kita punya temen yang kita menurut dia nggak salah, tapi otak kita udah menunjukkan bukti, terus kalau otak kita udah merespon nih, "Oh iya, dengan bukti-bukti ini kan kita udah tahu dia salah." Tapi hati kita tuh pasti ada merasa, eee kayaknya enggak deh, kayaknya kok ada rasa ragu gitu di hati kita itu. Itu, Oke, fenomena seperti apa ya? Udah itu aja deh. Terima oke. kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya, Kak Meti. Coba aku jawab berdasarkan pengalaman dan pengamatan aku. Lagi-lagi ini ya, eh, ntar kalau ada yang dikira kurang, itu bisa saja ditanyakan lagi atau dikritik. Eh, jadi kalau menurut aku, eh, kenapa bisa pikiran kita udah menyodorkan bukti-bukti kalau misal seseorang itu salah loh, terus buktinya juga jelas nih, dia nyolong misalnya, dia bentak-bentak misalnya, dia apalagi ya, tidur mulu misalnya, orang ini tuh nggak baik nih, terus hati kita merasa enggak kok, dia baik, soalnya dia tuh begini, dia tuh rajin nyapu ngepel misal gitu, dia tuh eh, suka bantu aku misal kayak gitu. Kenapa bisa seperti itu? Nah, mungkin kalau menurut aku karena seseorang itu kan ini ya, kehidupannya cukup banyak gitu, cukup kompleks. Maksudnya gini,
waktu hidup seseorang tuh banyak banget, sehingga tindakan-tindakan yang dia lakukan atau hal-hal yang dia lakukan juga banyak. Jadi kalau kita bilang dia itu baik, kalau pikiran kita bilang kalau pikiran kita bilang dia jahat karena bukti-bukti tadi kayak dia suka maling, dia tidur mulu dan lain-lain, itu tuh bukan satu-satunya sisi dari orang tersebut gitu. Tapi ya ada juga sisi lain, yaitu dia yang suka nyapu ngepel, dia yang suka bantu-bantu. Jadi mungkin kita tuh menilainya satu sisi aja gitu, sisi buruk, atau kalau sisi baiknya juga dinilai, sisi baiknya juga sedikit doang. Terus pas nilai sisi baik, sisi buruknya uh, sedikit doang gitu. Maksudnya gimana ya? Bisa jadi nggak seimbang gitu ketika kita menilai seseorang. Mungkin bukan nggak seimbang, nggak menyeluruh. Nah, dan menurut aku untuk menilai seseorang secara menyeluruh itu sangat susah ya. Makanya pendapat diri kita ya tadi, pikiran dan perasaan tuh bisa bervariasi karena kita kesulitan dalam menilai secara keseluruhan seseorang itu. Nah, terus kalau misal kita bisa menilai secara keseluruhan orang tersebut, atau setidaknya dalam suatu hal, misal eh, ada orang divonis penjara karena dia melakukan hmm, tindak kriminal, contohnya apa ya, maling. Nah, bukti-buktinya jelas tuh, dia ada di daerah tersebut jam sekian, dia bawa motor ini jam sekian, bukti-buktinya jelas. Terus perasaan kita, pikiran kita udah bilang nih, oh dia valid nih, maling. Tapi perasaan kita bilang, aduh kayaknya nggak mungkin deh orang kayak dia maling. Soalnya dia tuh baik gitu, dan lain-lain lah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Padahal nilai-nilainya udah menyeluruh nih. Kalau menurut aku karena apa ya, perasaan kita nggak mampu untuk menerima penilaian dari pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita udah bilang, oh ini salah, perasaan kita tuh ngerasa, uh, ya gimana ya, ya mungkin dia melakukan kesalahan tapi dia baik gitu. Kita tetap ngebela karena kita memiliki rasa, entah itu karena dia teman kita, entah dia sahabat kita, yang membuat kita jadi apa ya, memiliki alasan untuk pembelaan orang tersebut gitu. Aduh maaf ya, karena belibet banget. Mungkin seperti itu jawabanku. Baik, gimana Kak Mati? Mungkin ada tanggapan? Halo Kak Mati, mungkin jaringannya lagi muncul tenggelam kah? Iya, iya, iya. Maaf, maaf, maaf. Eh, iya kan kita balik lagi ya, kalau manusia itu kompleks banget. Bahkan kita tidak tahu apakah apakah misalnya nih manusia sekarang kan bisa saja hari ini seperti ini, besok seperti itu gitu kan. Eh, berkaitan dengan temanya tadi apa ya? Rasio ya. Rasa dan rasio. Rasa dan rasio. Gimana nih untuk kita konsistensi ya, eh, agar eh, agar satu hubungan yang udah kita jalin agar agar tidak pecah akibat dari eh, apa ya, akibat dari perubahan dari manusia tersebut gitu kan. Kita nggak tahu siklus dari manusia yang kita kenal hari ini besoknya seperti itu. Tapi eh, untuk menjaga eh, pertemanan kita, menjaga keluarga kita, itu seperti apa gitu kan. Pasti pasti ada konflik kan antara teman kita, pasti ada konflik antara keluarga kita, pasti ada gitu. Tapi kita balik lagi, ternyata manusia itu nggak bisa konsisten untuk berbuat baik. Pasti kita sakitin dikit,
diungkit-ungkit, kita ini dikit diungkit-ungkit lagi gitu kan. Oke, mungkin kalau aku ringkas pertanyaannya, gimana biar hubungan kita tetap berjalan, tapi gimana biar hubungan seseorang dengan seseorang tetap berjalan, sedangkan kita ini nggak konsisten, manusia ini nggak konsisten. Gimana biar mempertahankan hal tersebut, gitu ya? Halo Kak Meti. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nanti bakalan balik lagi, nanti bakalan muncul lagi tuh yang namanya egoisme rasional. Itu kan berkaitan juga dengan psikologis manusia kan. Oke. Mungkin ada yang mau jawab? Ada berdasarkan pengalaman, berdasarkan mungkin pernah nonton sesuatu, bisa ikut diskusi. Gimana mempertahankan? Yang baru bergabung nih, Bung Ridwan Enriapan, melihat seorang ini juga punya ketertarikan dalam bidang psikologi, udah cukup menyimak tadi sepertinya problem kita. Tapi nggak tahu bisa open mic nggak nih, Bung Ridwan? Bisa tapi agak berisik ya karena saya di depan rumah nih. Cukup jelas kalau di aku suara Iya. Ya, apa ya? Taruh sebentar. Kalau bicara rasa, rasio tadi ya sebenarnya nggak banyak sih yang saya simak, baru sedikit sih tadi mengenai rasa dan rasio. Semisal ya baik dan buruk, bahwa ya itu hal yang tidak bisa kita pungkiri ya, kehidupan ya, ada sisi baik dan sisi buruk, ada dua sisi lah, dan itu adalah kenyataan yang tidak bisa, yang harus kita terima, bahwa ketika kita turun ke dunia ya kita harus menerima sifat dualitas dari dunia itu, ada baik dan buruk. Walaupun sebenarnya baik dan buruk itu sendiri kondisinya tidak mutlak ya, dalam arti tidur itu bukan sesuatu hal yang salah. Ketika dia melakukan aktivitas tidur itu secara berlebihan sehingga akhirnya melalaikan dia dari tugas dia bekerja, merapikan rumah dan lain sebagainya, itulah yang menjadikan tidur itu menjadi mudarat atau menjadi sesuatu hal yang sia-sia atau sesuatu hal yang tidak baik. Begitu juga mengambil barang, itu sesuatu hal yang sebenarnya netral, tetapi ketika yang diambil adalah hak orang lain atau yang diambil melebihi dari apa yang menjadi haknya, itu juga melampaui dari itu semua, melampaui dari batas tadi itu sendiri. Sebenarnya kembali kalau mengenai rasa, rasa itu memang sesuatu yang tidak bisa, sangat kompleks. Yang sebenarnya yang kompleks bukan pemikiran manusia, tapi rasa itu sendiri yang sangat kompleks, karena di satu sisi dia bisa mengadili seseorang, yang di saat bersamaan dia juga bisa mengasihani seseorang gitu. Kalaupun tadi pertanyaan Mbak Meti bagaimana konsisten dalam hal menerima hal-hal seperti itu agar menjaga hubungan baik kita dengan keluarga, dengan orang tersebut. Sebenarnya dalam hidup ini kan kita berhubungan dengan orang itu kita yang menentukan dalam kapasitas apa, dalam skala apa gitu loh. Skalanya sebesar apa kita berhubungan dengan orang tersebut gitu. Jadi nggak mesti bisa kita, misalkan ada keluarga yang tanda kutip ya, misalkan dia pernah melakukan pencurian dan lain sebagainya. Di satu sisi ya dia saudara kita, setiap tindakan yang dilakukan pasti kan ada sebab ya, apa sebab musababnya, ada sebab akibatnya. Kenapa dia melakukan pencurian? Mungkin dia butuh uang dan lain sebagainya. Nah, kita dengan rasa itu kita karena dia saudara kita, bagaimana caranya kita men-solving permasalahan tersebut, yaitu kita cari, yaitu dengan rasio tadi,
sebab musababnya apa. Kita putus mata rantai tindakan tersebut sehingga akhirnya nanti dia akan ada perbaikan-perbaikan. Berbeda ketika mungkin halnya ke depannya sudah kita bantu dan lain sebagainya, tapi dia tetap melakukan tindakan tersebut, ya itu akan ada apa ya namanya, dari diri kita akan ada peningkatan respon juga, bahwa yang mungkin pada akhirnya kita tetap menjaga komunikasi dengan orang tersebut, tapi untuk berhubungan jauh tadi saya bilang skalanya itu sebesar apa gitu. Hanya sebatas saudara karena dia saudara kita, atau hanya sebatas karena dia manusia juga gitu. Tergantung seperti itu, dan itu bisa dikelola rasa itu, tapi memang rasa itu sulit untuk dikelola. Kenapa? Karena kita hidup di zaman yang sedemikian rupa, yang dimana nilai itu lebih diutamakan daripada nilai itu lebih dianggap sebagai pencapaian yang baik. Angka itu dinilai sebagai pencapaian yang baik, bukan dalam mengelola perasaannya itu lebih baik gitu. Padahal rasa itu banyak orang yang tanda kutip ya mungkin secara pemikiran luar biasa, tapi secara pengelolaan rasanya justru amburadul. Contoh ada beberapa kasus di di kehidupan kita lah. Contoh salah satu tokoh yang dulu kita kenal, dia punya quotes yang bagus, secara pemikiran luar biasa, tapi pengelolaan rasa dia mempunyai permasalahan di wilayah rasa, sehingga akhirnya rasa itulah yang akhirnya menjerumuskan dia terhadap kepada masalah-masalah yang ada dalam kehidupan dia di belakang layar, seperti itu. Kayak gitu. Jadi kalau dari saya sih kayak gitu sih kurang lebihnya ya. Bisa dipahami nggak? Bisa sih. Bisa. Iya, mungkin saya menambahkan sedikit ya. Ini perspektif saya aja subjektif ya, maksudnya bisa dikritisi lagi dan dipertimbangkan. Jadi kalau rasa itu kan dia sifatnya hadir ya, misalkan kita punya teman dekat gitu. Kita rasa itu sendiri bisa subjektif, kita merasa kecewa, kita merasa senang dengan perilaku orang gitu kan. Tapi juga bisa digunakan untuk berempati. Kita mencoba menempatkan rasa kita di orang tersebut gitu kan. Nah, itu mencoba menempatkan diri di posisi orang lain. Namun kekurangan rasa ini adalah dia cenderung apa ya, seperti menembus batas-batas gitu. Sedangkan rasio itu kan sifatnya membanding-bandingkan kan. Jadi dia mencari batas apa sih bedanya ini sama itu, titik titik pisahnya di mana, titik temunya di mana begitu. Nah, sehingga kalau kita terbawa perasaan kadang kita jadi lupa sama batas-batas begitu kan. Batas sayang kita sampai mana, batas benci kita sampai mana gitu. Nah, disitulah peran rasio itu mungkin bisa turut mengarahkan si rasa ini agar dia sesuai pada tempatnya gitu. Jadi mungkin memang perlu kolaborasi ya, nggak bisa rasa doang ataupun rasio doang gitu. Nah, memang di situ tantangannya menyeimbangkan rasa dan rasio itu gitu. Jadi tadi kata Pancar itu kita ada data-data yang mungkin sifatnya tidak terdeteksi oleh rasio gitu kan, yang itu jadi alam bawah sadar kita sehingga kita membela saudara kita gitu kan, karena ada faktor kedekatan gitu. Itu perlu kita objektifkan dengan rasio gitu. Apakah penempatan pembelaan kita ini tepat atau tidak gitu kan? Ataukah justru cara kita membela itu dengan memberi dia pelajaran yang memang hak dia agar dia menjadi lebih baik gitu kan? Itu nanti kasus per kasus bisa beda-beda kan. Dan lagi nanti kita juga harus mengelola rasa kita untuk tega atau kita mengatur cara bicara kita, cara sikap kita begitu. Tapi mungkin ini pandangan yang mainstream ya sebetulnya. Semua tahu tapi untuk melakukan tidak semudah itu gitu. Ya, saya kembalikan ke moderator, ke Pancar, silakan. Oke, mungkin kalau kita balik lagi ke pertanyaan diskusinya, mana nih yang mau dijadikan pemimpin? Akal, hati,
atau kecerdasan tubuh. Nah, tadi aku kepikiran dari teman-teman yang udah ngomong, kan pikiran tuh punya wilayahnya sendiri ya. Hati tuh punya wilayah mainnya sendiri. Kecerdasan tubuh punya wilayah mainnya sendiri. Nah, aku jadi kepikiran gimana kalau yang jadi pemimpin tuh bukan salah satu dari mereka gitu. Tapi pemimpinnya tuh ada satu sosok lagi yang milih mereka untuk ditugaskan di wilayah-wilayah tertentu gitu. Jadi kayak apa ya? Eh ya ada sosok yang menentukan, oh tempatnya nih lagi begini-begini nih. Berarti yang cocok main di sini pikiran nih. Terus hati tuh bisa main di bagian sininya. Gimana ya? Ya, saya paham. Jadi gini, perasaan itu kan letaknya itu juga di otak ya, di otak manusia ya, di hipotalamus. Ada namanya satu bagian otak manusia disebut hipotalamus, di mana hipotalamus fungsinya adalah untuk mengelola rasa. Terus rasio atau intelektual itu terletak di neokorteks. Salah satu bagian otak manusia disebut sebagai neokorteks, yang fungsinya adalah untuk berpikir secara rasio, berpikir secara logis. Nah, di balik itu semua sebenarnya kan ada bagian diri kita yang mengendalikan itu gitu loh. Bahwa kalau bisa sebagian orang bilang, sebagian tokoh lah ya bilang disebut sebagai jiwa, disebut sebagai soul, atau disebut sebagai jati dirinya manusia itu. Jadi sebenarnya pikiran itu adalah alat, rasa juga adalah alat yang merupakan bagian dari tubuh manusia gitu kan. Benar sih tadi kalau Kak Panca Surya tadi bilang ya memang seperti itu, bahwa ada bagian dari diri kita, di dalam diri kita yang sebenarnya adalah pemimpin atau pengendali dari semua itu gitu. Oke, terima kasih Mas Ridwan. Aku mau nanya nih ke Mas Andri. Mungkin dari tadi kita bahasnya akal dan hati terus ya. Eh, aku sempat nyebutin kecerdasan tubuh, cuman aku sendiri masih belum tahu nih kecerdasan tubuh tuh sejauh apa tuh. Mungkin yang lain kalau bisa jawab, eh, silakan. Ya siapa aja sih yang mau Baik. jawab? Ya, istilah kecerdasan tubuh ini baru mulai saya akrabi itu sejak kenal human design ya. Human design itu kayak semacam peta manusia dengan pendekatan timur sih, I Ching ya, I Ching. Jadi dia tuh menyatakan bahwa tiap orang tuh punya inner authority atau otoritas internal sesuai dengan karakter emang agak-agak ini mistik ya, kayak astrologi gitu, astrologi modern berdasarkan hari lahir dan jam lahir dan di mana dia lahir, gitu kan. Itu ada skema-skemanya. Tapi intinya gini, ada orang-orang yang lebih otoritas internalnya itu terletak di emosi, ada yang lebih terletak di kecerdasan tubuh. Jadi si tubuhnya itu memancarkan vibrasi di mana dia katakanlah ya ketika ada istilah jatuh cinta pada pandangan pertama gitu kan. Itu tubuhnya merespon ketertarikan misalkan gitu kan. Dan jantungnya berdetak lebih kuat, kemudian pupil matanya membesar karena dia terpesona dengan orang yang dia lihat gitu kan. Nah, ketika kondisi seperti itu, berarti tubuhnya itu sedang berkomunikasi bahwa ini ada satu kecocokan gitu. Nanti kan jadi perdebatan ya, apakah itu hanya persepsi saja atau memang real gitu kan? Karena nanti ada juga yang diistilahkan bahwa tidak ada pilihan yang tepat, tapi yang ada adalah menjalani pilihan yang sudah kita ambil gitu. Disitulah letak ketepatan gitu. Jadi meskipun kita mungkin memilih pasangan yang kurang cocok, tapi kalau kita jalani dengan tepat, itu bisa jadi lebih baik daripada kita
memilih yang cocok tapi kita menjalaninya berantakan gitu kan. Jadi nggak cuma satu faktor itu. Nah, kecerdasan tubuh ini bagi orang-orang tertentu itu bisa jadi indikator gitu. Misalkan, secara genetik ya, orang yang lahir misalkan di Indonesia, itu lebih mudah dengan masakan-masakan Indonesia gitu kan. Karena secara genetik dari turun-temurun nenek moyang, kakek, nenek, ayah ibunya, itu lidahnya sudah bersesuaian gitu kan. Jadi ketika dikasih makanan Eropa atau apa, itu dia memuntahkannya gitu kan, karena nggak cocok gitu. Nah, itu menunjukkan adanya kecerdasan tubuh, maksudnya bahwa kadang dalam hal-hal yang pilihan-pilihan gitu ya, misalkan untuk ketemu orang atau apa, nanti tuh kayak ada sinyal-sinyal tubuh seperti kelelawar lah yang memancarkan gelombang, terus balik lagi dia tahu di sini ada tembok, padahal dia tidak bisa melihat kan gitu. Nah, kabarnya tubuh manusia juga dibekali dengan perangkat-perangkat seperti itu. Namun itu jangan dijadikan sebagai satu-satunya faktor penentu gitu kan, karena ya itu tadi, karena manusia itu multidimensional, jadi kita, eee, perlu mengembalikan tadi ke jati diri ya, ke diri sejati itu, ini ada data tubuh, ada data perasaan, ada data rasional. Silakan ditimbang-timbang, pilih siapa yang akan dijadikan koordinator gitu kan, atau yang lebih dominan yang mana gitu. Istilahnya tuh spirit ya atau soul ya, itu tadi Bung Ridwan ya, atau istilahnya lagi intelijen atau apa yang di atas rasio. Jadi kalau di filsafat Islam tuh ada intelek, ada rasio. Kalau rasio itu sebagai alat, sedangkan intelek itu sumber. Dia dia menyatu antara apa istilahnya kolbu itu bukan hati yang perasaan, tapi wadah dari akal itu yang lebih atas itu gitu, diri sejati kita gitu. Mungkin itu sedikit, nanti bisa browsing-browsing tentang human design sebagai pendekatan untuk mengenali diri gitu Kak Pancar. Itu Kak Meti angkat tangan. Oke, terima kasih Mas Andri. Ini Kak Meti Resen, silakan. Eee, kecerdasan tubuh tuh menurut saya adalah bagaimana kita mengolah bahasa tubuh. Soalnya kan bahasa itu kan ada bahasa lisan dan ada bahasa tubuh. Nah, tadi kita sudah menyinggung, bagaimana kita harus, berpikir rasional, terus bagaimana kita harus, eee, berperasaan, apa ya, berperasaan seperti itu misalnya tuh. Lalu kondisi tubuh kita itu harus dicerdaskan, dalam artian kita nggak bisa bertindak, kita udah tahu nih dia salah, kita kan mau mau nonjok dia, tapi kan kita harus menahan menahan reaksi tubuh kita, reaksi bahasa tubuh kita itu harus seperti apa gitu. Jangan jangan sampai kita tidak berpikir rasional, udah, tidak berpikir rasional terus hati kita udah panas, akhirnya reaksi tubuh kita untuk melakukan sesuatu hal yang tidak mungkin, misalnya, membunuh atau, eee, apa segala macam yang pernah kita lihat, itu harus kita cerdaskan juga. Menurut aku seperti itu. Itu juga lari lagi ke bahasa tubuh kita seperti apa saat kita melihat permasalahan. Kita harus, marah yang, cerdas, apa, marah yang cerdas juga ada kan. Misalnya marah tuh harus gimana biar orang tidak tersinggung. Itu kan larinya ke bahasa tubuh kita juga. Atau, menegur seseorang dengan, misalnya kalau kita lagi di forum atau apa, kita pakai bahasa tubuh, tangan tangan disilangkan atau, eee, apa, jari telunjuk kita taruh di bibir, itu kan juga termasuk bahasa tubuh untuk menegur gitu. Jadi, eee bahasa tubuh iya. Jadi kecerdasan tubuh ini harus seimbang juga, harus ada di antara rasional kita agar tidak melakukan tindakan hal yang tidak memungkinkan itu. Itu sih menurut saya bagaimana kecerdasan tubuh itu. Oke, terima kasih Kak Meti untuk pandangannya. Eh, ya, gimana nih Mas Andri? Apakah diskusi kita sudah tercukupkan atau masih ada topik-topik lain?
Atau yang tadi pun belum selesai? Gimana tuh? Sepertinya sudah mulai mengkerucut ya. Artinya masukan-masukan dari teman-teman nih bisa saya tulis nanti jadi sebuah resume begitu dari diskusi kita malam ini. Mungkin nanti kita buatkan lagi topik-topik selanjutnya masih dalam rasa dan rasio jilid 2 mungkin ya kalau ingin pendalaman. Atau kalau ada usulan topik lain boleh disampaikan ke Kak Pancar. Kalau kiranya sudah cukup, mungkin saya ucapkan terima kasih. Eh, Mudah-mudahan bermanfaat ya malam hari ini, Kak Pancar. Iya, terima kasih untuk Mas Andri, terima kasih untuk semua yang hadir, dan aku Pancar, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang baik, ada kata-kata yang belibet, ya begitulah. Baik, terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.